Hai guys, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan gue Deandra Dan gue Terry, di acara Ruang Spoiler, ruangnya pencinta film. Hari ini kita akan nemenin kalian dengan tema yang seru dan menarik tentunya. Spoilers, apa kabar nih kalian? Gue harap kalian sehat terus ya. Siapin mental kalian dan pastikan jangan nonton sendirian ya. Yuk Ter, langsung aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas top 5 film horor menurut Ruang Spoiler yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Kita akan mengulas film-film yang patut mendapatkan apresiasi dari penonton. Kami akan membahas alur cerita dan akting para pemeran. Oh iya, sebelumnya, kalian pada suka film horor gak? Jujur gue tuh suka itu sama film horor, karena makin kesini film horor itu makin menarik dan bagus alurnya. Kalau lo suka film horor gak, Dek? Gue juga suka banget film horor sih, karena tuh kayak kalau nonton film horor tuh berasa dak-dikduknya gimana, kayak pemainnya cerita itu gimana, pemain A, B, C itu kenapa sih kayaknya gitu. Iya benar banget sih ya, genre horor tuh emang bener-bener bikin menarik perhatian ya, dan banyak orang juga terpicu dengan rasa keinginan tahuan mereka tentang persetanan itu. Iya benar, karena menurut gue itu sangat relate banget sama keadaan kita pas waktu kecil juga dan apa yang kita hadapi gitu juga. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ini dia top 5 film horor menurut Ruang Spoiler. Five, Evil Dead Rise. What's up, sis? I had the most beautiful dream. It was the perfect day. And all I could think about was how much I wanted to cut you all open and then climb inside your bodies so that we could stay one happy family. When I was just a little girl, I asked my mother, What is this, Danny? I found it. what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Open up now. You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. I'm getting us out of here. I promise. You'd be a good mom someday, Honeybah. Oh, yeah? Yeah, you know how to lie to kids. Mom? Mommy's with the maggots now. What will be, will be. Five, four, three, two, one. Four, Insidious, ready? The Red Door. We're ready to forget the further, once and for all. My brain just been foggy past few years. All I ever wanted was to be a good dad. Dalton. Mom. Renee. Did you ever try and get help?
I'm just trying to push through. Why didn't you drive Dalton to college? You still have a few weeks before your students show up, right? Just an idea to reconnect. I know it's been tough with you too. The balance of light and dark is what we're after. You're in the art school, I take it? Yeah. You go here too? Yes. Draw an experience that defines you. When I was 10, I was in a coma. But I don't even remember being sick. Sink deep into your memory and let's see what light we can find. I'm seeing crazy stuff. I think these drawings could be clues from my past. There's so much you don't know. And I was too scared to tell you the truth. Our family has been keeping secrets. They suppressed our memories, but I can still feel something following us. There's only one way to find out. I feel like I'm getting closer to something, or something's getting closer to me. When you awaken the dead, the further you travel, the riskier your journey will become. Gue nyesel banget. Ketiga, perempuan tanah jahanam. Habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya bang, desa itu tuh desa terpencil mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, buat anak kecil. Kesalahan yang harus aku hapus. Kedua, KKN di Desa Penari. Lapo sih kok kudu nanggon iku? Bu, enten Nur kali kanca-kanca liyane. Bareng nggih, Bu. Widya berangkat KKN. Air mengalir selalu ke timur. Di timur, semua kumpul nang kono. Mulai dari yang baik, yang buruk, sampai yang paling buruk. Itu tadi gamelan-gamelan maksudnya apa? Emangnya kamu gak denger? Dari kemarin sudah ada beberapa kejadian. Apa nggak lebih baik kalian sudahi aja KKN-nya? Kalian gak ngerti sih. Kita iki di desa orang. Ikutan dunia kamu bersekutu sama jin.
Kan kamu yang pilih tempat ini, ha? Bukan tempatnya yang salah. Di sini ayo dong. Kamu dawuh sing paling kutunggu. Pertama, Pengabdi Setan 2. Siapa lu? Oke, itu dia top 5 film horor menurut ruang spoiler. Oke, sekarang di posisi kelima kita ada namanya film Evil Dead Rise. Sebelum itu kita lihat trailernya dulu ya. Evil Dead Rise, film yang disutradarai oleh Lee Cronin ini, mengisahkan tentang ibu tunggal bernama Ellie. What is this, Danny? Ellie tinggal bersama ketiga anaknya, yaitu Bridget, Jenny, dan Cassie. Mereka tinggal di apartemen di Los Angeles di lantai teratas. Suatu hari, gempa bumi terjadi di apartemen mereka. Saat bencana tersebut terjadi, anak-anak berada di tempat parkir basement. Lantai basement itu menjadi berlubang karena guncangan gempa. Tiba-tiba, Jenny menemukan kitab Necronomicon itu di tempat ruang tersembunyi. Sedangkan Bridget, saudara perempuannya, langsung memperingati Jenny untuk meletakkan barang tersebut. Namun, Jenny tidak mendengarkan perintah Bridget. Dia malah membuka buku misterius itu sambil memutar lagu dari piringan hitam. Tak lama kemudian, Oh, yeah? Yeah, you know how to lie to kids. kitab Necronomicon itu membawa bencana yang mengancamkan nyawa ketiga anaknya, termasuk sang ibu. Pun dirasuki oleh roh jahat. Dan iblis mendatangi apartemen tempat Danny dan keluarganya tinggal. Nah, itu dia cerita dari film Evil Dead Rise yang membuat para penonton bikin menjerit dan menegangkan. Duh, dari ceritanya terdengar sadis banget ya, Teh. Iya benar banget sih, parah sih ini film. Dan dengar-dengar sutradara para krunya menggunakan 1.720 galon atau setara 6.500 liter untuk membuat film ini. Oh, benar-benar totalitas terus realitas banget ya. Pantesan nih film sampai nembus 11,2 juta penonton. Film ini juga mendapatkan rating yang tinggi. Ada sekitar 84 kritikus yang menganggap film ini layak untuk ditayangkan. Selain itu juga, film ini juga meraup untung yang sangat besar. Sampai saat ini film Evil Dead Rise merupakan film terpopuler di tahun 2023. Dan juga menghasilkan pendapatan kotor sebesar $100 juta pada pemutaran bioskop di seluruh dunia dan mengeluarkan biaya produksi sebesar $12 juta. Keren sih, keren. Oke, selanjutnya di posisi keempat ada film Insidious The Red Door. Ini dia trailernya. Five, 4, 3, 2, 1. Insidious The Red Door. Film ini bercerita tentang kehidupan keluarga Lambert 10 tahun setelah insiden yang terjadi di film seri sebelumnya, yaitu Insidious The Last Key, bertepatan pada tahun 2018. All I ever wanted was to be a good dad. Dalton. Renee. Did you ever try and get help? I'm just trying to push through.
Cerita film ini bermula dari Dalton Lambert, anak laki-laki dari Jones dan Ray. Mereka harus pergi ke wilayah timur untuk mengantar Dalton untuk berkuliah di kampus barunya. The balance of light and dark is what we're after. You're in the art school, I take it? Yeah. You go here too? Yes. Suatu hari, teror hantu yang dulu pernah mengganggunya datang kembali. Dalton dan adiknya Foster diteror arwah jahat. But I don't even remember being sick. Mengetahui hal tersebut, ayahnya mencari tahu sebab keluarganya kembali diusik. I'm seeing crazy stuff. I think these drawings could be clues from my past. There's so much you don't know, and I was too scared to tell you the truth. Our family has been keeping secrets. Dan mereka terpaksa memasuki The Red Door, yaitu pintu yang menghubungkan dunia manusia dan arwah. I feel like I'm getting closer to something. Or something's getting closer to me. Mereka juga dibantu oleh Alice Renier yang berperan untuk mengusir arwah jahat. The riskier your journey will become. Kalau gue lihat dari trailernya sih dia ya, film Insidious 5 ini lebih menarik sih dan berbeda sih dari Insidious film sebelumnya. Iya Ter, karena set lokasi di Insidious 5 itu tuh lebih bervariatif, gak cuma di satu lokasi aja, berbeda dengan Insidious yang sebelum-sebelumnya yang cuma dilakukan di satu lokasi yaitu di rumah doang. Dan fun fact-nya guys, film ini tuh langsung disutradari oleh Patrick Wilson yang meranin sebagai Josh. Kemudian Rose Byrne juga kembali memerankan sebagai Rin, dan yang memerankan Dalton waktu saat kecil juga memerankan Dalton saat dewasa. Wah gila, keren banget sih. Mereka ini benar-benar bisa menjaga semuanya tetap pada ceritanya ya. Iya bener banget Ter, menurut gue pribadi tuh gue juga suka karena banyak banget hal yang out of body experience yang belum diangkat dari chapter sebelumnya. Dan di chapter ini banyak banget informasi bahkan edukasi mendalam tentang situasi dimensi dunia sebelah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih banyak film yang akan kita bahas nanti. Tetap di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Balik lagi bersama kami di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Sebelum kita masuk ke posisi berikutnya nih, gue mau nanya ke lo Ter. Kita kan sama-sama suka film horor nih. Dari pengalaman lo pernah nggak sih ngerasain abis nonton film horor tuh kayak mimpi buruk atau kesurupan gitu? Gue sih gini ya, kalau misalkan mimpi buruk atau kesurupan sih nggak pernah. Cuman mungkin gue setelah film horor jadi takut sih akan kegelapan. Jadi gue kalau misalkan sendiri-sendiri keluar kamar jadi takut karena gelap atau gimana gitu sih. Kalau lo pernah nggak? Pernah sih, gue tuh kalau abis nonton horor biasanya suka mimpi buruk atau enggak gue parno kamar mandi gitu, kayak gue takut ada setan yang gue abis nonton gitu loh, kayak serem aja gitu. Oke, selanjutnya di posisi ketiga ada film Perempuan Tanah Jahanam. Mari kita lihat trailernya. Perempuan Tanah Jahanam. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar yang menceritakan dua orang sahabat bernama Maya dan Dini yang mengalami kesulitan keuangan setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya, yaitu kasir gerbang tol. Awal setelah keluar dari pekerjaan mereka, menjadi pedagang kios di pasar, tetapi ternyata sepi pembelinya. Hingga akhirnya Maya menemukan sebuah kertas di bekas lukanya yang ada di pahanya saat tengah buang air kecil di toilet. Luka itu didapat dari seorang laki-laki misterius yang Maya sendiri tidak kenal. Tetapi, laki-laki itu menjadi awal mula Maya tahu desa kelahirannya. Dari awal kesulitan ekonomi dan secari kertas inilah sebuah ide muncul untuk mencari desa kelahiran Maya. Karena Maya pikir ada harta peninggalan orang tuanya yang masih tersisa untuk dijual. Perjalanan jauh pun mereka tempuh untuk sampai ke desa kelahiran tersebut. Nuansa-nuansa aneh pun terasa, tapi mereka tetap tidak akan pulang dan harus ada di desa itu. Sampailah mereka
Tetapi kehadiran mereka berdua tidak disukai oleh warga desa tersebut. Hingga Dini memutuskan untuk pergi kembali ke kota, tapi Maya tetap kekeh untuk ada berada di desa tersebut. Sejarah kelam keluarganya sedikit demi sedikit terbongkar. Bahkan ia akhirnya tahu mengapa warga di desa tersebut harus membunuh setiap bayi yang baru lahir sehingga tidak ada anak-anak kecil pun yang tumbuh di sana. Semua terjawab hingga Maya tahu siapa dirinya sebenarnya dan dari mana sumber malapetaka di desa ini. Wah, gue sampai tercengang sih kalau ngeliat dari trailer ya. Ngeliat dari kayak case-nya tuh berdialog sambil kayak digantung terbalik gitu. Bener-bener keren banget gak sih? Iya, keren parah. Tapi lo tau gak sih, aktris yang meranin karakter Maya alias Tara Basro itu tuh mengalami kejadian pecah pembuluh darah di sekitar wajahnya karena adegan dirinya tuh digantung secara terbalik gitu loh. Bener-bener effort banget ya dia di adegan Iya. syutingnya. Ngeri banget sih ya ngeliatnya. Iya, benar-benar. Film Perempuan Jahanam ini tuh direkomendasikan banget untuk orang yang suka genre thriller horor. Bahkan ada suguhan unsur budaya yaitu kayak wayang kulit gitu, namun tidak diperuntukkan untuk anak-anak karena banyak adegan pembunuhan secara tragis. Di film ini dia juga mendapatkan sambutan hangat di Festival Film Indonesia di tahun 2020 dan mencetak rekor juga dengan memasuki nominasi dalam sejumlah kategori. Mulai dari kategori film kategori terbaik, sutradara terbaik, wanita terbaik, pemeran utama terbaik, dan masih banyak lagi. Keren banget sih ini film. Nah, di posisi kedua kita ada film KKN di Desa Penari. Siapa sih yang nggak tahu film ini? Nah, trending banget kan waktu itu. Sebelum itu kita lihat dulu ya trailernya. KKN di Desa Penari. Film ini merupakan kisah nyata yang pernah viral nih di Twitter pada tahun 2019. Naskah yang dibuat perfilman ini diambil dari sudut pandang Nur yang merupakan salah satu anggota KKN yang masih hidup. Di film ini diceritakan ada 6 mahasiswa, diantaranya Bima, Ayu, Widya, Nur, Anto, dan Wahyu yang melakukan KKN di sebuah desa yang terletak di tengah-tengah hutan. Ternyata, tak disangka-sangka, desa yang mereka pilih bukanlah desa biasa, melainkan menyimpan berbagai misteri yang menyeramkan. Di desa tersebut, mereka dibantu oleh Pak Prabu, sang kepala desa. Sejak awal kedatangan mereka, Pak Prabu sudah mengingatkan mereka tidak boleh melewati batas gapura. Lebih baik, kalian sudah jaga KKN-nya. Akhirnya, ada saja yang melanggar larangan tersebut. Ada yang sudah merasakan sesuatu seram sejak awal kedatangan, ada juga yang tidak percaya hal-hal mistis dan bersikap cuek. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tak dapat dipungkiri kalau satu persatu dari 6 mahasiswa mulai merasakan kalau desa ini memiliki aura yang tidak biasa. Mereka tahu bahwa ada yang melanggar aturan dari Pak Prabu. Seorang penari gaib meneror mereka yang makin lama makin menyeramkan. Gimana nih Ter, menurut lo tanggapan dari cerita KKN Desa Penari ini? Menurut gue sih ini cukup menegangkan banget ya. Apalagi para pemain itu berhasil membawakan peran seperti tokoh yang benar-benar ada. Terutama yang patut dipuji sih Dinda Thomas yang berperan sebagai Widya. Dia benar-benar bikin para penonton sih merinding sih. Iya, benar banget tuh ya. Gue juga takut banget pas nonton film itu di bioskop. Oh iya, dulu kan film itu sempat ditunda 2 tahun ya karena pandemi COVID-19. Tapi setelah film ini ditayangkan langsung memuncak karena ditonton sampai 3 juta lebih penonton. Iya sih, dia emang kan, gue gak heran juga sih kalau emang nih film bakal trending. Karena emang dari dulu kan emang dia, sebelum di COVID-19 emang dia udah ditunggu-tunggu lah filmnya. Bener. Jadi setelah dia tayang, wajar aja sih kalau emang penontonnya banyak. Iya ya. Oke, penasaran gak nih film yang di posisi pertama apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film. Oke, selanjutnya ini dia ada film di posisi pertama dari top 5 film horor menurut Ruang Spoiler, yaitu ada Pengabdi Setan 2. Mari kita lihat trailernya. Macem-macem aja kamu ketakutan gak jelas. Pengabdi Setan 2 yang menceritakan tentang babak baru kehidupan keluarga bapak beserta 3 anaknya, yaitu Rini, Tony, dan Bondi.
Setelah beberapa tahun selamat dari kejadian yang menimpa keluarganya, mereka kemudian tinggal di sebuah rumah susun yang terbilang cukup kumuh di kawasan Jakarta Utara. Pindah ke area yang baru saja dianggap sebagai solusi terbaik untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Sebagai anak tertua, Rini harus mengurus bapak dan adik-adiknya. Dusun Mandara di utara, tolong. Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Dan di rusun tersebut, Noni jatuh cinta dengan seseorang perempuan yang bernama Tari. Sementara Bodi tumbuh sebagai remaja yang penuh ceria di rumah susun barunya itu. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Lantai kosong. Dalam menjalani kehidupan, mereka berusaha untuk hidup normal dengan melupakan semua trauma dan ketakutan di masa lalu. Namun sayang, harapan mereka pun sirna dengan kembalinya permunculan teror yang harus mereka terima. Setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya sang ibu masih memiliki perjanjian dengan setan yang membuat kehidupan keluarganya terganggu. Hal tersebut membuat sosok ibu kembali datang beserta sekelompok misterius yang menghantui keluarga bapak. Siapa lu? Menurut gue ya, ending dari film ini tuh masih ngegantung banget loh, Ter. Karena dimana di akhir tuh ada datang Buniman Shalenda yang muncul secara tiba-tiba setelah muncul dari awal film. Iya benar banget sih, Dek. Gue juga gregetan banget sih sama endingnya karena emang benar-benar ngegantung ya. Tapi kalau gue denger sih ini bakal ada lanjutannya loh. Bakal ada lanjutan Pengabdi Setan yang ketiga. Wah, nggak sabar banget sih gue. Pasti gue bakal nonton kalau film itu udah tayang. Lo tau gak sih tempat syutingnya itu kan di rusun ya. Rusunnya ini udah terbengkalai dan lamanya sekitar mungkin 15 tahun lah. Dan dengar-dengar juga dia dianjurkan lah untuk ke lantai 7 karena ya ada beberapa hal lah. Wah, kenapa tuh? Kira-kira gue jadi ikut penasaran sih. Sebenarnya bukan nggak boleh atau dilarang, cuman emang karena banyak mitos-mitos di lantai 7 seperti apa, jadinya kayak ya menghindarilah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oh, serem juga ya ternyata rusun tempat syuting film Pengabdi Setan 2 ini. Sebenarnya juga serem, cuman tapi secara keseluruhan film Pengabdi Setan ini bagus sih dari segi visualnya. Cuman mungkin dari segi alur pengembangan cerita terlihat terlalu overrated ya, karena kita lihat dari anonim masyarakat sih yang lain. Oh iya. Oke guys, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Gimana nih teman-teman waktu akhir dari acara Ruang Spoiler? Seru banget ya pastinya. Tapi sayangnya kita harus berpisah di sini nih teman-teman. Di penghujung acara ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang udah menonton acara talk show ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Ruang Spoiler selanjutnya. Ruang Spoiler, ruangnya pecinta film.